Muda, apa kabar kalian semua? Masih semangat kan menjalani karantina mandiri di masa pandemi kayak gini? Nah, kembali lagi di YouTube channel Inti Muda Indonesia dalam sesi I Am Formation. Nah, dalam sesi kali ini kita akan berkesempatan ngebahas soal isu kesehatan. Bintang tamu kali ini pun juga nggak kalah spesial dari bintang tamu sebelum-sebelumnya. Dan ini tuh orang yang sangat expert di bidangnya. Jadi kita selalu membawa bintang tamu yang selalu expert di bidangnya. Jadi nggak kaleng-kaleng ya loh. So langsung kita sambut aja Kak Bobby. Tepuk tangan semua. Jadi silakan duduk. Kita agak lesehan ya. Nah, langsung aja ini udah ada Kak Bobby, seorang aktivis di isu kesehatan. Selamat pagi, siang, sore, malam, Kak Bobby. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, teman-teman. Iya, jadi kita di minggu kali ini kita akan ngebahas soal kesehatan yang mana yang berkolerasi dengan teman-teman di luar sana. Banyak banget yang bertanya-tanya, dari kemarin juga udah mulai nge-DM ke akun Inti Muda. Dan ya, akhirnya kita datangkan Kak Bobby langsung bertanya-tanya seputar kesehatan isu di HIV, IMS, dan AIDS. Nah, langsung aja daripada lama-lama, aku langsung pengen tanya ke Kak Bobby nih. Nah, kalau aku jadi langsung pengen nanya aja ya, apa sih bedanya HIV, IMS, dan AIDS? HIV, IMS, dan AIDS. Oke, terima kasih. Ya, perkenalkan teman-teman, saya Bobby. Saya belajar dan bekerja untuk isu penanggulangan HIV dan AIDS sejak tahun 2000-an awal, jadi hampir 20 tahun saya memang aku baru lahir ya? belajar dan bekerja untuk isu penanggulangan HIV di Indonesia. Nah, jadi ada pertanyaan, apa itu perbedaan yang dimaksud dengan HIV, AIDS, dan IMS? Ya. Oke, saya jelasin dulu IMS ya. Ini IMS agak sedikit terpisah. Jadi IMS itu singkatan dari infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual. Yes. Dicatat teman-teman. IMS itu infeksi menular seksual, yaitu semua jenis infeksi yang sebagian besar penularannya melalui kegiatan seksual. Itu dari IMS. Nah, sedangkan HIV adalah Human Immunodeficiency Virus atau virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi HIV adalah virus, tapi dia itu menyerang sistem kekebalan tubuh kita manusia. Jadi hanya manusia yang diserang oleh virus HIV ini. Nah, karena HIV ini menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sistem kekebalan tubuh kita lemah, sehingga banyak penyakit-penyakit atau infeksi-infeksi yang masuk ke tubuh kita. Nah, ketika pada kondisi banyaknya infeksi yang masuk, itulah kondisi di mana kita disebut dengan AIDS. Jadi AIDS. HIV dan AIDS ini agak di luar pertanyaan, cuma aku pengen nanya, banyak dari teman-teman di luar sana yang menyamakan kalau orang HIV itu udah pasti AIDS. Itu bener apa enggak sih? Enggak, salah. Jadi HIV adalah virusnya. Misalkan saya terinfeksi HIV, berarti ada virus HIV di dalam tubuh saya. Tapi belum tentu AIDS. Belum tentu AIDS. Tapi ketika saya terinfeksi HIV, tidak melakukan pengobatan atau tidak melakukan perawatan, sistem kekebalan tubuh saya lama-lama akan menurun. Nah, ketika sangat menurun ini, infeksi apa aja bisa masuk ke dalam tubuh saya, dan saya akan mengalamilah yang namanya AIDS, Acute Immune Deficiency Syndrome. Jadi sekumpulan gejala penyakit yang muncul pada seseorang karena melemahnya sistem kekebalan tubuh. Orang HIV belum tentu AIDS. Tapi kalau orang AIDS sudah pasti HIV. Tapi kan aku tadi Kak udah ngejelasin soal IMS. Nah, IMS kan menularnya sama kayak HIV kan. Maksudnya orang udah tau lah ya, HIV itu tuh salah satunya penularannya dengan cara berhubungan seks. Penyakit yang biasanya ada di IMS itu apa sih Kak? Umumnya biar teman-teman luar tahu nih IMS tuh penyakitnya apa aja gitu. Karena IMS itu adalah infeksi menular seksual, infeksi-infeksi yang sebagian besar penularannya adalah melalui kegiatan seksual, maka HIV ini juga masuk dalam kategori IMS. Nah, untuk yang lain selain HIV apa? Selain HIV yang paling sangat umum ditemukan pada layanan kesehatan seksual itu biasanya yang paling umum banget gonorea, kencing nanah. Nanti editornya bisa langsung teng-teng gitu ya biar akur. Itu yang paling sering ditemukan. Jadi gonorea atau kencing nanah itu paling sering ditemukan.
Kalau itu penularannya lewat seksual, berhubungan intim atau maksudnya begituan atau Penetrasi. penetrasi? Paling mudah banget adalah melakukan penetrasi. Penetrasi penis ke vagina atau penetrasi penis ke anal itu yang paling sering Ada menyerang. nggak sih dok apa namanya yang di mulut gitu? Oh, yang di mulut yang Itu gonorrea bukan sih? Maksudnya? bukan. Herpes. Kalau gonore itu dia gejalanya muncul misalkan di penis, dia muncul seperti nanah sedikit. Nah, makanya disebutlah orang Indonesia menyebutnya penyakit kencing nanah karena dia itu gejalanya mirip keluar nanah dari saluran kencing. Itu disebut gonorea. Selain gonorea yang tadi kamu sebutin, yang ada semacam kayak luka bakar di mulut bisa, Iya. atau mungkin di daerah alat kelamin. Nah, itu disebutnya herpes. Oh, herpes. Ya, itu gejalanya seperti itu. Jadi gejalanya mirip dengan kayak orang luka bakar gitu, ada vesikel-vesikel berisi air, itu bisa terjadi di area kelamin, bisa terjadi di belakang, di anal, juga bisa di daerah oral. Cuma tadi kan soal penularannya si IMS, kalau HIV banyak nih yang masih belum tahu juga gitu loh. Penularannya kan yang orang awam tahu tuh cuma berhubungan badan. Iya. Selain itu apalagi sih Kak? Sebenarnya kita gunakan yang lebih spesifik ya, hubungan seks yang tidak aman. Jangan berhubungan badan, nanti berhubungan badan akan kita konsepnya kontak beda-beda. aja. Ya, berpelukan aja itu berhubungan badan. Jadi berhubungan seksual tapi yang tidak menggunakan kondom. Hubungan seksual ini yang seperti apa? Yang menularkan HIV adalah hubungan seksual penetratif. Jadi penis masuk ke vagina atau penis masuk ke anal tanpa dilindungi dengan kondom. Makanya kondom tuh penting banget loh. Penting. Jangan mau begituan tanpa pakai kondom. Alasannya nggak enak kok pakai kondom. Itu sangat ngebantu nggak sih Kak untuk mencegah? Iya, kalau kita menggunakan kondom dengan cara yang benar, ya sangat membantu. Jadi mengurangi resiko untuk terinfeksi HIV. Lakukan dengan benar ya. Iya, selain tadi berhubungan badan, ada lagi nggak sih cara penularan si HIV ini ke manusia? Dua penularan yang sekarang umum yaitu dari hubungan seksual tanpa kondom, Ya. kedua dari penggunaan jarum suntik yang tidak steril bergantian. Oh. Biasanya pada orang pengguna narkoba, misalkan saya terinfeksi HIV nih, saya terinfeksi HIV, saya pakai narkoba suntik, saya baru pakai, biasanya kan orang pakai narkoba rame-rame sama teman-teman tuh, jarumnya langsung dipakai sama kamu kena, dipakai sama temen yang lagi kena. Itu juga sih, tato juga ya, maksudnya kalau misalnya dia nggak steril, makanya ini banyak juga orang-orang yang kalau aku pas pakai tato sih pantesan ya, si tukang tatonya ngomong kayak, ini jarumnya ditunjukin gitu ya. Oh ya bener emang menunjukkan sterilisasi sih. Jarum tato sih selama kita kayaknya pakai nggak ada ya, tatonya nggak ada. Jadi kalau selama makanya bener ya, maksudnya memang si petugas tukang ah. tatonya itu dia memang menggunakan jarum yang steril. Tapi Jadi, kalau yang bebas saya nggak tahu. Ya, soalnya ini juga ada pertanyaan dari luaran sana juga banyak nanya. Sebenarnya kalau dari jarum tato juga dapat Sulit sekali. ada Sulit nggak sih sekali. kasusnya tapi Belum ada catatan. Belum ada ya? Belum ada catatan. pertanyaan banyak, bukan pertanyaan sih, aku pengen nanya ini mitos atau fakta, soalnya ada nih beberapa teman-teman yang udah ODIF terus punya teman yang tidak ODIF nih, terus temennya tahu nih kalau dia tuh statusnya ODIF, dia tuh nggak mau minum bareng gitu loh, maksud kayak takut ketularan kayak gitu, terus gak pengen sepiring bareng, jadi mereka tuh mikirnya air liur itu bisa menularkan si virus HIV itu mitos atau fakta? Itu mitos ya. Jadi ODIF itu orang dengan HIV, orang yang terinfeksi HIV. Jadi bisa menular nggak sih dari air liur atau air ludah? Ciuman atau pakai gelas bareng, pakai piring bareng, sama sekali tidak menularkan ya. Jadi penularan HIV saat ini dari hubungan seksual, kegiatan seksual adalah penetrasi anal ke vaginal, penetrasi penis ke vaginal atau penis ke anal tanpa kondom. Jadi ciuman gentle pun, ciuman bibir dengan bibir itu tidak menularkan HIV. Jadi semua kegiatan sosial sehari-hari itu sama sekali tidak menularkan HIV. Soalnya ada yang lebih konyol tuh Kak, jadi teman aku pernah bilang, gue gak pengen ke tempat si A nih kan, karena dia tahu nih kalau si A ini ceritanya ODIF gitu. Kenapa? Iya soalnya kan ada nyamuk tuh nularin. Takut nularin juga, aku langsung kayak aduh ya ampun, you lost your mind. Maksudnya kalau misalkan emang nyamuk menularkan sedunia udah kali ya kan. Untuk masyarakat awam, kenapa ketakutan dengan nyamuk itu? Mungkin bikinnya gini, saya terinfeksi HIV, nyamuk menghisap darah saya kan ada HIV-nya, terus dia hinggap di tubuhmu. Nah, mungkin dia berpikir bahwa darah yang dihisap oleh nyamuk ini masuk ke tubuh. Padahal
sistemnya nyamuk itu, dia itu hanya menghisap darah, sama sekali tidak mengeluarkan darah. Pertama. Kedua, virus HIV ini hanya hidup di tubuh manusia. Jadi ketika dia itu sudah keluar dari tubuh manusia, yaitu ke tubuhnya si nyamuk itu, otomatis HIV-nya itu langsung mati. Oh, udah hilang. Ya, padahal salah satu syarat HIV bisa menularkan, HIV-nya harus hidup nih. Kayak ada iman gitu ya? Iya, HIV-nya harus hidup. Virusnya itu harus hidup. Kalau virus yang mati, itu tidak bisa menularkan. Kenapa pada hubungan seksual penetrasi, misalkan penis ke vagina, dia itu langsung menularkan? Karena si virus yang ada di cairan sperma laki-laki ini, spermnya itu langsung masuk ke vagina perempuan. Atau si analnya Ya, si pasangannya itu ya. Oh, aku juga mau tambahin lagi ya. Iya sih, satu using kondom atau ya itu dengan cara setia ya dengan pasangan. Maksudnya kalau emang kalian yang emang udah punya satu pasangan, please banget udah setia sama pasangan kalian. Tapi kalau misalnya emang kalian yang tipikal orang yang suka bergonta-ganti pasangan, ya pakai kondom ya Kak. Kayak gitu. Sebenarnya sih semakin banyak pasangan seksualnya memang semakin beresiko. Jadi kalian udah nyadar diri aja deh gitu. Maksudnya kalau emang sobat-sobat muda di luar sana sering gonta-ganti pasangan, nggak ada salahnya juga sih VCT plus selalu menggunakan kondom. Stok kondom ya. Dibalik itu tadi, jangan tes nomor pertama, tapi kondomnya dulu. Iya, sobat muda. Maksudnya kayak, ya gue udah pakai kondom nih gitu. Ya masih belum juga. Kita nggak tahu ya, maksudnya ke depannya. Ya udah cek VCT gitu loh. Dengan berapa bulan sekali sih kan biasanya? Kalau teman-teman masih kegiatan seksualnya rutin atau reguler, kami sarankan setiap 3 bulan lakukan pemeriksaan HIV. Gejala HIV itu kedeteksinya tuh kayak gimana sih? Nah, ini seru nih. Sebenarnya saya pribadi bukan individu yang senang kalau kita bahas masalah gejala HIV. Karena apa? Karena gejala HIV itu sangat tidak spesifik. Jadi gejala HIV itu sangat tidak spesifik dimiliki hanya pada orang dengan HIV saja. Kalaupun bergejala, itu gejalanya sangat umum sekali. Misalkan demam. Padahal semua orang bisa demam. Bisa demam, bener sih. Demam, meriang biasa juga semua orang bisa meriang. Jadi intinya gejala HIV nggak ada yang spesifik. Nggak bisa jadi tolak ukur juga ya? Nggak bisa. Dia tidak demam bisa. Ataupun itu. Tidak bisa. Dan HIV ini justru kebanyakan orang yang terinfeksi HIV tidak menunjukkan gejala sama sekali. Oh alah, jatuhnya kayak corona yang sekarang ya Kak, OTG. Iya, orang tanpa gejala. Ya berarti kalau misalkan emang tadi Kak Bobby bilang gejalanya, ada orang yang tanpa gejala pun bisa kena, ya itu tadi harus rajin-rajin untuk cek VCT per 3 bulan atau per 6 bulan sekali. Setuju sekali ya. Jadi karena HIV ini gejalanya tidak spesifik, teman-teman kami harapkan jangan berfokus pada gejala. Fokuslah kepada tadi kamu bilang resiko. Iya. Kalau memang merasa beresiko, tes. Nggak semua orang yang ODIF nih, kakak lurusin kalau aku salah ya. Nggak semua orang yang ODIF itu tuh tiba-tiba badannya gosong gitu. Yang gosong emang ada ya Kak? Ada sih, tapi sedikit sekali. Iya gitu, maksudnya nggak semuanya harus gosong dulu lah, harus kurus dulu lah, apa segala macam. Bahkan temen aku itu Kak masih sehat walafiat aja gitu loh. Cuma karena pas IMS-nya ketahuan, aku suruh untuk VCT, ya ketahuan dari situ. Jadi bener banget loh, jadi ini, kalau misalnya sobat muda di luaran sana udah tahu beresiko, which is kayak sering fun main di app dating nih, ketemu sama orang secelup gitu, udah tahu beresiko, ya itu ya Pak. Ya. Untuk VCT. Setuju sekali. Jadi IMS, pemeriksaan IMS dan pemeriksaan HIV ini 2 pemeriksaan yang jangan dipisahkan. Terutama untuk teman-teman yang masih aktif secara seksual. Jadi saya setuju sekali. Jadi ketika kamu memeriksakan IMS, periksalah HIV-nya. Kalau kalian periksa HIV-nya, periksalah IMS. Karena apa? Karena cara penularan 2 infeksi ini sama, yaitu dari kegiatan seksual. Aku ada yang kena sipilis, terus dia nggak mau periksa HIV kayak karena katanya itu cuma IMS gitu loh. Padahal ya udah sepaket bener kata Kak Bobby bilang, kalau kamu udah ada IMS-nya ya coba untuk tes VCT. Apalagi sifilis. Iya kan? Apalagi sifilis. Sifilis sama bahaya. Tuh. Jadi sifilis sama HIV ini jangan dipisahkan. Kalian terinfeksi sifilis, tes HIV-nya. Kalian kena HIV, tes sifilisnya. Karena apa? Karena ini dua infeksi yang
cara penularannya sama. Dulu sifilis sudah hampir mau hilang di Indonesia. Ya, sempat mau hilang akhir tahun 90-an. Tapi sejak kasus HIV-nya naik lagi, IMS-nya itu naik lagi. Si sifilis itu. Jadi kayak sebenarnya HIV dan IMS itu berdampingan ya? Ya, karena cara penularannya yang sama. Nah, Hmm. kenapa sifilis berbahaya? Sifilis berbahaya karena untuk awalnya ya, misalkan saya seorang laki-laki yang terinfeksi sifilis, mungkin tidak bergejala apa-apa. Oh, nggak ada gejalanya? Beberapa orang tidak bergejala. Beberapa orang bergejala seperti kayak semacam lesi atau luka di penisnya misalkan. Oke. Nah, tapi ini akan hilang sendiri meskipun tidak diobati. Hati-hati. Oh, jadi kayak dia tuh luka terus hilang. Iya sih, jadi bikin orang kayak tricky ya. Iya, jadi Tricky banget. aku udah sembuh kok, aku udah sehat kok. Padahal itu enggak. Bakteri penyebab sifilis adalah bakteri Treponema pallidum. Dia hidup di dalam darah. Nah, ketika dia terinfeksi sifilis, tidak diobati, bakteri ini akan menjalar ke seluruh tubuh. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, bakteri sifilis yang tidak diobati ini, dia akan lari ke otak menjadi namanya neurosifilis, akan lari ke jantung namanya kardiosifilis. Teman-teman jangan abaikan dengan infeksi menular seksual. Jadi sifilis gejalanya bisa muncul, bisa nggak ada sama sekali. Kalaupun muncul, bisa hilang sendiri tanpa diobatin. Nah, Jadi tricky banget. Makanya dikirain udah sembuh, udah nggak ada gejala apa-apa. Nggak taunya dia itu gejalanya hilang, tapi bakterinya masih ada di dalam tubuh kita. Nah, sifilis itu ada obatnya nggak sih? Ada. Sifilis ada obatnya sampai sembuh. Karena sifilis disebabkan oleh bakteri, obatnya ada antibiotik, namanya saya tidak kasih tahu, nanti kalian malah mengobati sendiri. Dari self diagnose, hindari menjadi dokter untuk diri sendiri. Jadi kalau kalian merasa beresiko, kalian punya masalah dengan kesehatan, apapun itu, kalau sekarang kita lagi bahas kesehatan seksual ya, kita bahas kesehatan seksual. Kalian datanglah ke dokter, nanti dokter yang akan memeriksa, dokter yang akan mengobati. Jangan mengobati sendiri. Sifilis biasa diobati sampai sembuh total, memang agak lama pengobatannya, bulan ketiga, bulan ke-6, 9, 12, 18, 24. Jadi selama 2 tahun dipantau. Enggak, obatnya cuma sekali doang dia itu. Tapi pemantauannya butuh waktu sampai 24 bulan. Alias 2 tahun. 2 tahun dipantau. Misalkan dia terinfeksi sifilis, diobatin, jangan serta-merta harus selesai di hari itu, tapi harus sampai 2 tahun ke depan dia harus terus diperiksa. Dipantau. Ya, dipantau sama dia. Itu kalau sifilis dan IMS. Kan ada obat sampai bisa sembuh. Kalau HIV gimana, Pak? HIV sudah ada obatnya, namanya antiretroviral. Antiretroviral atau ARV ini memang tidak bisa menyembuhkan total HIV, tidak bisa membunuh si virus, tapi obat ini sangat ampuh untuk mencegah si virus untuk berkembang biak. Obat ini jadi kayak ngebantu teman-teman untuk memperpanjang umur Iya biasanya dong. ya. Iya dong. Jadi angka kesakitan berkurang. Yang tadinya mau sakit karena menggunakan obat antiretroviral nggak sakit. Nah, angka kematian juga menurun. Gak gampang sakit mungkin maksudnya. Gak bakal sakit. Gak bakal sakit. Dia dewa kali. Oke, gak gampang sakit. Obat ini sekarang sudah bisa diakses secara sangat mudah. Hampir semua puskesmas kecamatan sudah ada pengobatan untuk antiretroviralnya. Tinggal teman-teman mau mengakses apa enggak. Iya benar. Ya itu VCT dulu, makanya teman-teman kalau misalkan udah VCT tahu hasilnya ternyata amit-amit ya positif ya kalian harus akses. Kenapa kita menekankan, kamu berulang kali menekankan untuk pemeriksaan HIV? Iya. Kenapa? Karena manfaatnya pertama, kalau kita ketahuan hasilnya negatif, ya alhamdulillah puji Tuhan kita akan negatif dan ke depan diperbaiki lagi. Kalau memang di masa lalu ada kegiatan seksual yang beresiko, ke depan diperbaiki. Jangan beresiko lagi. Caranya gimana? Ya kalau memang terpaksa harus melakukan itu ya kondom. Saat ini ya mau nggak mau ya tetap harus pakai kondom. Iya sih benar. Terus ngomongin lagi yang soal ARV ya, bener. Sebenarnya teman-teman Audif nggak butuh cuma ARV kali ya Kak, sama support system nggak sih ya Kak? Butuh beberapa karena orang. mereka kan mental ya kan, Yes. maksudnya teman-teman di luar sana tuh yang emang ya tadi makanya kan tadi Kak Bobi bilang gimana untuk ngakses itu ya pertama VCT. Nah kadang ada yang nggak ngakses tuh karena malu Kak, takutnya tuh setiap aksesnya itu tuh ketahuan sama temennya atau gimana padahal daripada lu mikirin malu nih, mendingan mikirin gimana lu masih tetap bisa hidup sehat, ya nggak sih Kak? Betul sekali. Tapi bisa diakalin itu kok. Kalau memang
malu, kalau Iya. memang malu ketemu dengan temennya ya kalian bisa mengaksesnya agak jauhan dikit dari Oh, rumah. tambah lagi ya, lo inget kata teman-teman aku dan aku juga deh, daripada kalian mikirin teman-teman, iya sih agak susah sih, aku juga takut blunder ya ngomong kayak gini. Cuma daripada kalian mikirin malu, takut teman-teman tahu, ya lebih baik kalian masih tetap hidup daripada malu-malu tapi amit-amit ya tiba-tiba brok meninggal ya kan. Banyak banget Kak kasus-kasus teman-teman yang agak sedih sih ngeliat. Dan sayangnya mereka usianya sangat muda sekali. Tuh kan. Ini data ya, ada data. Data angka untuk teman-teman yang Mortality meninggal. Sejak ARV diakses secara gratis diberikan oleh negara, gratis loh. gratis ya, diberikan oleh negara, angka kematian menurun. Iya. Angka kematian menurun karena apa? Gratis Karena sama pemerintah dan angka kematian menurun. Terima kasih pemerintah. ya, jadi sejak kalau nggak salah 2003-2004 ya, 2003-2004 itu bisa disubsidi gratis oleh pemerintah, disediakan oleh negara, dan sudah ada di seluruh wilayah di Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke, sampai pelosok ada. Ya. Dan meskipun ada beberapa mungkin keterlambatan distribusi atau apa itu yang bisa diakali lah. Tapi kalau misalkan untuk ketersediaannya ada. Sampai saat ini ada obat antiretroviral, dan orang yang hidup dengan HIV yang menggunakan pengobatan antiretroviral ini dengan baik, dengan patuh, harapan hidupnya hampir sama dengan orang tanpa HIV. Teman-teman makanya harus patuh. Ya. Selain patuh dan jangan stop ya Kak. Nah, ngomongin patuh dan jangan stop, gimana mereka-mereka yang udah tadi minum obat apa kata tadi ARV, antiretroviral atau ARV ini, terus dia stop, apa yang terjadi dengan hidupnya? Apa yang terjadi dengan virusnya? Ya, jadi obat antiretroviral ini saat ini digunakan setiap hari 1 kali untuk yang regimen yang diminum per 24 jam, diminum sekali malam mau tidur. Jadi malam mau tidur jam 10 atau jam 9 diminum setiap hari selama dia mau sehat ya. Bahasa yang mudah dipahami mungkin seumur hidup lah. Nah, kalau obat ini digunakan dengan baik, dengan patuh itu maksudnya gimana? Patuh itu maksudnya cara minumnya benar. Terus waktunya juga harus yang benar, yang tepat. Oh, jadi nggak bisa asal-asalan kayak, sekarang minum jam 7, besok kan jam 10 gitu. Enggak, jangan seperti itu. Karena obat ini ada 2 jenis obat, ada yang digunakan per 12 jam, ada yang digunakan per 24 jam. Nah, teman-teman dapat yang mana nih? Kalau dapat yang per 24 jam ya minum setiap 24 jam. Artinya jam 10 malam dia minum, ya ke depan akan jam 10 malam. Hidup lah ya. Jam 10 malam. Iya, seumur hidup sama seumur hidup minumnya jam 10 malam. Jam 10 malam. Kalau yang per 12 jam berarti sehari 2 kali ya? 10 pagi, 10 malam. Oh alah gitu loh. Kalaupun ada telat dikit nggak apa-apa lah. Maksudnya ini kan hanya untuk patokan. Misalkan aku telat 10 menit gimana dong? Ya nggak apa-apa. Kalau telat kayak sejam 2 jam? Diminum aja. Kalau udah telat sehari? Gitu kan, telat itu namanya bolong. Nah, kalau misalnya yang orang-orang tadi stop nih ARV-nya. Stop minum obat. Iya, karena capek kan namanya seumur hidup loh. Ya kan? Seumur hidup ya. Teman-teman menjadikan ini sebagai rutinitas, nggak akan capek kok. Sama memang skincare ya? Iya, ada masanya mungkin di tahun kedua, tahun ketiga teman-teman akan merasakan bosen dengan ini. Ya, tadi kamu bilang butuh sebuah support system ya. Support system, bagus. benar. Di saat lagi bosen dengan seperti ini ya ketemu aja sama teman-teman. Ketemu dengan teman-teman yang sebaya. Support ya, support benar. Syukur yang sebaya, yang sama-sama dia pengidap HIV, sama-sama yang hidup dengan HIV. Kalaupun nggak berani muncul di dunia nyata, sekarang jejaring sosial, grup WhatsApp, grup Telegram banyak yang menyediakan komunikasi tanpa dia tahu siapa kita. Gitu. Karena obat ini harus diminum terus-menerus dan kemampuannya per 12 jam atau per 24 jam sangat tidak disarankan untuk berhenti atau stop obat. Nah, jadi harus diminum terus-menerus. Nah, lalu gimana kalau misalkan sudah terlanjur stop obat? Ya, memang ada resikonya. Resikonya obat yang digunakan sudah tidak bisa berfungsi menekan si virus HIV ini. Resisten. Tapi tidak selalu ya, tidak selalu. Oh, jadi dia masih nggak, maksudnya ada yang resisten, ada yang tidak, belum resisten. Ya, makanya disarankan buat teman-teman yang sudah terlanjur putus, lebih baik datang, tapi datangnya kok dokter yang semula nih.
Supaya apa? Supaya diketahui riwayat kita pengobatannya dari awal seperti apa, kita di awal-awal pengobatan ada infeksi lain apa enggak, dapat obatnya apa saja. Karena ARV ini kan macam-macam jenisnya nih. Nah, Banyak ya, Kak? banyak. Di Indonesia aja ada 10 lebih kali untuk obat-obatan antiretroviral. Nah, ini sebaiknya teman-teman kembali dulu ke dokter yang pertama ngasih obat. Nah, nanti kalau misalkan mau pindah ke layanan yang lebih dekat, nggak apa-apa. Jadi, disarankan tetap harus balik pengobatan lagi. Oh, ada lagi nih soal pertanyaan yang sering banget muncul. Sebenarnya udah kita jawab sih, cuma ya nggak apa-apa ya, biar durasinya jalan lagi. Gimana sih cara mencegah HIV, AIDS, dan juga IMS selain menggunakan kondom? Saat ini untuk mencegah kita untuk tidak terinfeksi HIV ya dua sih sebenarnya yang paling pokok. Pada kegiatan seksual memang harus kondom, mau nggak mau harus kondom. Kondom lu, jangan handphone aja lu kondomnya. Ya, Untuk kegiatan seksual yang beresiko wajib kondom. Karena saat ini untuk pencegahan HIV melalui kegiatan seksual ya hanya kondom ya, terutama yang penetrasi vaginal dan penetrasi anal. Ada penggunaan PrEP, ya, bukan penggunaan ada PrEP. pertanyaan itu juga sih. Aku tadi Kita bahas kondom dulu karena kondom yang memang saat ini satu-satunya alat yang bisa mencegah kita dari infeksi menular seksual yang nyata lah ya, ya, kasarnya. dan infeksi HIV. Nggak ada cara lain, yaitu penggunaan kondom pada setiap kegiatan seksual yang beresiko. Itu pada kegiatan seksual. Terus untuk orang-orang yang menggunakan alat-alat suntik, penggunaan peralatan jarum, itu gunakanlah jarum yang steril setiap kali menggunakan peralatan seperti itu. Kalau teman-teman di layanan kesehatan, di puskesmas, di rumah sakit sih, pasti semuanya steril. Tapi kalau di luar layanan kesehatan, nah, pastikan jarum yang digunakan adalah jarum steril. Di tahun 2009 sampai ke sini tingkat kenaikan usia produktif itu naik ya. Berarti kan ada usia-usia remaja juga kan. Nah, untuk usia-usia remaja tuh layanan kesehatan yang ramah remaja, maksudnya ramah kepada remaja tuh di mana, terus ada nggak sih? Atau emang ada yang nggak ramah juga emang ya? Soalnya ada yang nanya ini nih. Iya. Kalau sekarang sih tahun ini sampai sekarang sih ibaratnya untuk menemukan layanan kesehatan seksual reproduksi dan HIV yang ramah terhadap kawan-kawan remaja dan anak muda, saya pikir sudah sangat mudah untuk ditemukan. Banyak ya? Banyak. Jadi semuanya tenaga kesehatan sudah mendapatkan pelatihan untuk bagaimana memberikan pelayanan yang ramah terhadap komunitas teman-teman anak muda dan remaja seperti itu. Jadi mudah ditemui lah. Jadi maksudnya biar dikasih tau aja deh, usia produktif remaja itu dari usia berapa sih? Usia produktif remaja, dikatakan remaja itu usia berapa sih? Iya, itu pertanyaannya. Sebelum usia 18 Berarti nggak sih tahun. pertanyaan? Tapi ya maksudnya biar sobat muda nih di sana tahu nih, oh gue masuk usia remaja ternyata. Ada yang takutnya usianya di 20 masih ngerasa remaja gitu. Remaja juga. Masih remaja kan? Masih remaja. Youth atau young people batasannya sampai usia 24 tahun. Aku dong, aku masih dianggap remaja ketika usianya sampai 24 tahun. Di atas 24 tahun dianggap sudah dewasa. Jadi itu saat ini yang lagi banyak-banyaknya yang terinfeksi HIV di usia-usia seperti itu. Dari itu kegiatan mungkin kegiatan seksualnya juga ini agak out of topic ya. Itu lu kebanyakan ya kali ya Kak, mereka tuh pengennya fun tanpa menggunakan kondom. Kemajuan teknologi yang tidak dibarengi dengan bijaksana sebenarnya kegiatan seksualnya kalau kita bijak menggunakan internet bukan hanya untuk mencari teman kencan atau apa, nah mungkin diimbangi dengan mencari informasi juga tentang kesehatan. Nah, gitu benar, mencari informasi dengan cara klik like, comment, dan subscribe Inti Muda Indonesia. Lain soal tadi PrEP. Ada nggak sih Indonesia si PrEP itu, dan PrEP itu apa sih Kak? PrEP ya, PrEP. Oh, PrEP. Pre-exposure prophylaxis, yaitu obat-obatan profilaksis, obat-obatan yang digunakan untuk mencegah terinfeksi HIV sebelum melakukan kegiatan beresiko. Jadi saya menggunakan obat-obatan sebelum saya melakukan kegiatan beresiko. Tapi itu ampuh nggak? Ampuh. Itu keberhasilannya kalau digunakan dengan benar ya. Kalau digunakan dengan benar keberhasilannya bagus kok. Jadi ini juga sebenarnya kayak
cara menanggulangi juga nggak sih? Iya. Selain kondom juga ya, berarti Betul. si PrEP dan tadi dia nanya PrEP dan PrEP itu beda ya? PrEP dan PrEP dan PEP. PrEP dan PEP. Iya, kalau PrEP itu yang tadi. Kalau PrEP itu melindungi sebelum melakukan kegiatan kalau beresiko, kalau PEP post, jadi setelah melakukan. Jadi dia sebelum minum juga, pas setelah melakukan minum juga. Bukan, jadi gini. Saya akan melakukan kegiatan beresiko, ya, atau mungkin saya setiap kali berhubungan seksual berganti-ganti pasangan dan saya nggak nyaman dengan kondom, atau mungkin kadang pakai kondom, kadang nggak pakai kondom. Nah, untuk dual protection, untuk sebagai perlindungan dari itu yang nggak pakai kondom itu, saya menggunakan PrEP. Nah, caranya gimana? Saya mengkonsumsi obat itu setiap hari selama saya masih aktif melakukan kegiatan seksual. Oh, jadi si obatnya ini memang harus diminum setiap hari selama masih ngerasa beresiko. Ya. PrEP dia itu digunakan ketika dia itu setelah melakukan. Misalkan, saya tadi malam melakukan kegiatan seksual beresiko dengan perempuan tanpa kondom misalkan. Nah, karena saya ketakutan, saya mengakseslah obat namanya PrEP. Jadi setelah terjadi gitu. Kalau yang PrEP ini kan menjaga sebelum terjadi, melindungi sebelum terjadi. Kalau PrEP ini diminum setelah terjadi. Jadi setelah kegiatan beresiko, saya menggunakan itu. Jadi kata PrEP dan PrEP. Aksesnya ada di Indonesia, Kak? Kalau PrEP itu di Indonesia belum masuk ke program penanggulangan, tapi jadi bisa mengaksesnya bisa di luar negeri. Oh, jauh ya? Iya, di Indonesia dokter biasanya beberapa dokter memberikan konseling, memberikan konsultasi dan pengarahan dalam menggunakan PrEP, tapi obatnya masih dijual secara komersil di luar negeri. Tapi legal nggak sih? Legal. Oh, legal. Cuman ini harus di bawah pengawasan dokter. Teman-teman sebaiknya jangan menggunakan ini tanpa berkonsultasi dengan dokter. By the way, sebelum ending ya Kak, aku mau nanya soal rapid. Kan ada nih, kalau VCT, kalau Sobat Muda belum tahu, VCT kan dia ngambil darah, terus gimana sih, dia ngambil darah kan, diambil darahnya juga, di intravena apa gimana sih? Iya, bisa di intravena, bisa di intravena atau ya itu. Nah, soalnya aku kalau VCT kan ngambil darah yang banyak itu, mungkin dibarengin buat IMS juga. Nah, ada yang kayak tes corona itu loh, maksudnya kayak rapid test gitu loh, itu efektif juga nggak sih? Untuk apa? Efektif untuk apa? Efektif kayak beneran dia misalkan negatifnya emang beneran, oh ya udah berarti gue aman nih karena pakai tes ini udah negatif, ya akhirnya nggak mau periksa lagi, jadi kayak udah periksanya di situ aja. Enggak, beda. Ya, jadi untuk tes rapid nih, tes rapid khusus rapid HIV ya, bukan corona. Rapid HIV dan rapid corona yang misalkan digabungkan, ini dua pemeriksaan yang berbeda. Jadi teman-teman jangan salah, aku kemarin udah tes untuk corona itu negatif, HIV-nya pasti negatif. Enggak, beda. Oh, di pemikiran gitu. Ada seperti itu gitu. Oh my God. Ada lagi yang, Kak, aku udah positif HIV nih, di kantor mau ada pemeriksaan rapid corona, ketahuan nggak? Padahal itu adalah dua alat yang berbeda. Rapid itu adalah istilah untuk metode yang digunakan. Jadi kalau orang yang terinfeksi HIV tidak akan ketahuan di tes rapid untuk corona, dan orang yang terinfeksi corona tidak akan positif di tes rapidnya HIV. Itu dua-duanya bagus, dua-duanya valid ya. Selama teman-teman melakukan pemeriksaannya di layanan kesehatan yang menyediakan layanan pemeriksaan untuk HIV, bukan self testing. Nah, itu maksudnya yang tadi aku pengen tanyain, soalnya ada temen aku nanya, ini kalau buat tes sendiri aman gak, terus hasil kayak gimana? Kalau aku salah nggak sih ngomong kayak gini? Ya tetap mau hasil kayak gimana, lo harus tetap ke klinik gitu loh, maksudnya untuk kayak penjelasan lebihnya juga. Make sure kehati-hatian. Saya sebenarnya senang sih, saya pribadi senang kalau teman-teman bisa melakukan self testing, tapi pada HIV ini saya sarankan untuk melakukan pemeriksaan di layanan kesehatan yang resmi seperti puskesmas, klinik swasta, atau ke rumah sakit. Karena kalau di puskesmas atau di rumah sakit, alat tes yang digunakan, reagennya, itu memiliki tingkat sensitivitas di atas 99%. Tingkat spesifikasinya itu di atas 98,9%. Nah, ketika teman-teman menggunakan alat yang dijual secara online, dijualnya online? Iya, aku nggak mau menyebutkan mereknya, tapi kalau teman-teman menggunakan alat-alat itu,
apakah terjamin tingkat sensitivitas untuk memeriksa HIV-nya dan tingkat spesifisitasnya. Kalau di Jakarta ada tempatnya di mana Kak yang Banyak banget, semua puskesmas kecamatan ada. udah ada. Di kota-kota besar juga sudah ada semua. Dari yang gratis sampai berbayar. Kalau untuk pemeriksaannya, kalau di layanan pemerintah bayar. sih gratis sih ya, untuk pemeriksaannya. Kalaupun ada berbayar juga itu biaya administrasi biasanya. Jadi kalau untuk obat ARV-nya gratis. Nah, ya kan obat ARV-nya gratis. Kalau misalkan dia dari awal kayak udah positif dan akhirnya mau mengakses obat itu ada biaya-biaya yang tak terduga lainnya nggak sih? Kalau untuk biaya sih paling pemeriksaannya sekarang apa ya? CD4 aja nggak terlalu diharuskan sih di awal. Di TB paling. Pemeriksaan TBC Berarti ronsen ya? Ronsen. Bisa dari sputum, bisa dari ronsen. Tergantung dokternya mengarahkannya kemana. Kemana? Kalau butuh hanya dari pemeriksaan dahak doang, dia akan dites dahaknya. Jadi, kalau untuk pemeriksaan TBC-nya negatif, nggak ada masalah dengan TBC, dia akan langsung dapat obat. Kak, ini sebelum ending banget nih, pesan kakak buat sobat muda di luaran sana tentang kesehatan deh, Oke. khususnya HIV, AIDS, dan IMS ini gimana? Oke, terima kasih teman-teman, sahabat muda. Sebenarnya untuk secara umum aja ya. Iya. Jadi teman-teman yang memang merasa pernah melakukan kegiatan seksual yang beresiko, saya sarankan lakukanlah pemeriksaan baik itu IMS ataupun HIV yang terdekat dari rumah kalian, karena saat ini untuk pemeriksaan HIV sangat mudah ditemukan, di Indonesia sangat mudah sekali. Jadi kalau memang pernah beresiko, tes. Jangan mikirin gejala HIV. Aku gejala seperti ini, nanti malah kalian stres sendiri. Kenapa? Karena HIV itu gejalanya tidak ada yang spesifik. Nggak bisa jadi tolak. Nggak bisa jadi tolak ukur, jadi parameternya. Jadi kalau memang kalian beresiko, nggak usah mikirin gejala, langsung lakukan tes pemeriksaan HIV. Kapan sebaiknya tes? Lebih baik dilakukan 3 bulan setelah resiko yang terakhir. Nah, kalau kalian hasilnya negatif, perbaiki. Kalau yang kemarin pernah beresiko, ya diperbaiki kehidupan seksualnya lebih baik untuk kedepannya lebih sehat. Ya, yang kemarin nggak pakai kondom, ke depan pakai kondom. Kalau hasilnya positif, saya sarankan sebaiknya secepatnya mengakses pengobatan, dan obat ARV, obat HIV saat ini hanyalah antiretroviral. Jangan mau diiming-imingi yang lain, karena di luar sana banyak banget orang yang profit untuk menjual produk-produknya mereka. Saya harap sih teman-teman nggak usah tergiur. Kalau menggunakan obat-obatan itu sebagai terapi penunjang, nggak masalah. Oh bisa Pak? Bisa, tapi jangan meninggalkan si antiretroviralnya. Teman-teman tetap mengakses pengobatan antiretroviral secara patuh, dan harapan hidup orang yang terinfeksi HIV yang patuh pengobatan, mereka punya harapan hidup yang hampir sama dengan orang yang tanpa HIV. Jadi, beresiko tes. Kalau sudah tes hasilnya misalkan positif, teman-teman harus pengobatan. Kalau sudah pengobatan, yang patuh. Ya ampun Kak, nggak kerasa udah seharian kita ngobrol di sini ya. Jadi itu ya seputar isu kesehatan HIV, AIDS, dan IMS. Jadi teman-teman sobat muda di luar sana udah tahu kan bedanya HIV, AIDS, dan IMS. Terus juga ya harus pakai kondom, itu prioritas banget teman-teman. Kita nggak usah munafik ya zaman sekarang. Pasti kalian masih suka yang namanya cilupa. Ya itu bawa kondom kemana-mana gitu loh. Jadi ya biar mencegah juga ya. Ya udah, ini udah di ending banget, sedih banget deh. Sebenarnya pengen banyak banget tanya, mungkin nanti akan ada part 2-nya kali ya. Gimana nih editor sama produser? Oke deh Kak, makasih banyak ya. Terima kasih. Di corona kita begini ya Kak. Terima kasih, Yaudah. sama-sama. Nah, buat sobat muda biar nggak ketinggalan untuk konten-konten selanjutnya di YouTube channel Inti Muda Indonesia, jangan lupa untuk klik lonceng. Ya klik si loncengnya ini, subscribe juga, di like kalau suka, kalau nggak suka nggak usah dislike, udah dengerin aja. Terus jangan lupa juga di komen ya. Aku Zara. Saya Bobby. Kita pamit undur diri. Bye.